Salam puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang bagi kita semua. Hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2023. Kita bertemu lagi dalam channel saya, berita tentang yang memberitakan berita Sion, tentang berita yang kudus dan terbinasakan dari timur ke barat. Ya, saya juga sangat senang juga bertemu dengan saudara-saudari sekalian, baik yang ada di dalam terkasih dalam Yesua Masih Adonai, yang baik ada di daerah Papua, Indonesia, juga di mana-mana yang bisa ikuti bahasa Indonesia di seluruh dunia. Haleluya. Suatu Tuhan sangat memberkati saudara yang sedang mengikuti channel saya ini, karena kami juga sampaikan berita ini bukan karena kemauan ataupun juga cari nama dan lain-lain, tetapi memang karena Bapa Yahweh dan Yesua Masih oleh dorongan Roh Kudus menurut kami harus sampaikan. Jadi sudah beberapa kali kami berdoa dan Tuhan bilang suatu kebenaran firman Tuhan tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh disembunyikan, tetapi itu harus disampaikan. Kebenaran-kebenaran tidak boleh disembunyikan, tidak boleh ditutupi, tapi itu harus disampaikan. Sehingga kami harus menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Dengan demikian pada saat ini topik pembicaraan atau pada saat ini saya akan mendeklarasikan memang tanggal 1 Januari tahun 2023 di Jayapura sudah deklarasikan tentang topiknya itu tentang ini. Sudah dideklarasikan tentang deklarasi pemberitaan Injil yang kekal dari timur ke barat. Ya, itu sudah dideklarasikan tanggal 1 Januari tahun 2023. Tapi kami juga expose deklarasi ini ke lewat media massa supaya bisa ikuti apa yang akan segera digenapi, apa yang Bapak akan melakukannya. Sesuai dengan dorongan Roh Kudus kami sampaikan, kami menyampaikannya sehingga bisa ikuti semua apa yang Tuhan lakukan dalam tahun ini 2023 yang sedang berjalan ini. Baik, jauh sebelum itu kita berdoa dulu. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesua Masih Adonai, kudus, 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 kudus bagi Bapa di tempat maha tinggi, Engkau layak menerima hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan. Karena Bapa di dalam pemeliharaan-Mu, sehingga dengan yang kuat kuasa roh-Roh yang kudus, untuk terus kami memberitakan Injil, berita yang kudus yang terbinasakan dari timur ke barat. Dan pada saat ini juga kami akan memberitakan tentang membacakan deklarasi pemberitaan Injil kerajaan yang kudus dan terbinasakan dari timur ke barat. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih ada, kami minta Bapa untuk menyertai dan Roh Kudus mengambil alih dari acara awal ini sampai akhir dari deklarasi ini akan dibacakan. Biarlah, haleluya Bapa, di dalam nama Roh Kudus mengambil alih dan Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya membacakan deklarasi berita Injil yang kekal dari timur ke barat, berita deklarasi pemberitaan Injil kerajaan, Injil yang kekal, yang kudus dan tak terbinasakan dari timur ke barat, maka sebagai pengantar dan yang menjadi dasar, saya akan membacakan satu ayat sebagai logos mendasari Matius 24 ayatnya yang ke-27. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Haleluya. Ada juga di Markus 16:8c, itu berita kudus yang terbesar dari timur ke barat. Haleluya. Ada juga di Wahyu 22 ayat yang
17, 16 bintang timur yang gilang gemilang. Ada juga di ayat-ayat lain. Semua mengarah ke arah timur. Haleluya. Itu dasar firman Tuhan yang kami akan sampaikan. Itu logosnya, remanya. Ada beberapa rema yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga berdasarkan rema-rema Tuhan inilah yang akan kami deklarasikan. Pemberitaan Injil kekal dari timur ke barat. Baik, rema pertama itu Bapak kasih tahu kami. Tahun 2008. Bahwa dalam bahasa roh. Ketika kami berdoa. Dalam bahasa roh Tuhan bilang, Bapak Yahweh bilang itu, jika dekais itu bahasa roh, jika dekais artinya garis katulistiwa, garis lini atau garis katulistiwa. Kami tanya, apa artinya garis katulistiwa atau garis lini? Lalu pewahyuan menyatakan bahwa semua perlintasan peristiwa kejadian-kejadian Alkitab itu dia terjadi dari timur ke barat. Haleluya. Bapak memberitahukan kami pada tahun 2008 itu seperti itu. Lalu Tuhan memperlihatkan matahari itu dia bersinar naik di atas Danau Tage. Di atas, di bawah Gunung Cakrawala atau Gunung Deyai. Itu Tuhan bilang Gunung Deyai itu Gunung Cakrawala. Itu gunung pertama yang Bapak ciptakan. Jadi Bapak ciptakan segala sesuatu itu dari atas bumi. Dari atas bumi, dari Eden. Dari sebelah timur itu. Jadi titik pancang Bapak menciptakan laut itu dia ada di sebelah utara Biak. Dari Biak utara garis itu dia tarik masuk ke Danau Tige. Itu pancang pertama Tuhan menciptakan laut. Lalu gunung pertama yang Tuhan ciptakan adalah Gunung Cakrawala. Itu dia ada di atas Gunung Deyai. Nah itu Gunung Deyai itu ada di antara diapit oleh 3 kabupaten di daerah Mewo. Lalu Bapak juga bukakan rahasia bahwa itu baru 2 hari kemarin saja itu Bapak ciptakan bintang-bintang di langit itu ketika Bapak berdiri di atas Pulau Duamo di mana Bait Salomo didirikan. Pemimpin Bait Salomo itu ada pertama. Itu bintang-bintang diciptakannya dari situ. Lalu bulan itu diciptakannya di atas Danau Tage, di situ ada Pulau Mayagea. Dari disitulah Tuhan ciptakan bulan. Lalu Bapak beritahukan lagi, Bapak menciptakan matahari itu ada di atas Danau Tage atau Bapak bilang itu Danau Katulistiwa. Titik pancang Danau Katulistiwa, garis Katulistiwa beredarnya matahari Firdaus itu dari Pulau Dagowai yang ada di tengah-tengah Danau Tage. Itu yang Roh Kudus singkapkan. Dan rahasia-rahasia ini diberitahukan itu Roh Yahweh yang memberitahukannya. Sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Itu Roh Yahweh yang berbicara. Roh Yahweh menciptakan karena Roh Yahweh tahu sendiri. Roh Yahweh itu dia tahu apa gerangan terdapat dalam diri Elohim. Itu hanya diberitahukan oleh Roh Yahweh sendiri. Nah, itu seperti itu. Itu rema. Lalu kemuliaan matahari itu lain daripada kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang. Jadi kalau dalam roh, dimensi roh dalam perkara rohani, kalau matahari bercerita kemuliaan Yahweh, bulan bercerita kemuliaan Yesuha. Kalau bintang bercerita tentang kemuliaan Roh Kudus. Ya di 1 Korintus 15 di sana, di Wahyu 12, di situ. Itu yang lalu Bapak memberitahukan kami bahwa ada beberapa nubuatan dan penglihatan dari hamba Tuhan dari luar. Seperti Rick Ridin dari Yerusalem. Dia mendapat pernyataan ketika dia berdoa di rumah segala bangsa di Yerusalem di Sukat. Di situ dia berdoa, dia mendapat pernyataan bahwa serdadu Tuhan itu akan datang dari Papua. Dari tempat rahim bumi. Dari rahim matahari tempat bayi dilahirkan. Rahim matahari itu dia ada di mana? Ya rahim matahari itu yang tadi di tengah Danau Tage ada namanya Pulau Dagowai. Disitulah Yahweh berdiri menciptakan matahari. Haleluya. Itu suatu rahasia yang Tuhan bukakan sama kami. Roh Yahweh beritahukan sama kami. Haleluya. Lalu sebuah lintasan-lintasan peristiwa Alkitab
Nah, itu juga dia titik pancarnya dari sebelah timur. Haleluya. Nah, jadi Bapak beritahukan bahwa kami pernah tanya, kok daerah Tage, Mewo, Papua ini kan kita di timur. Dulu peristiwa kan terjadi di Timur Tengah, di Yerusalem menurut Alkitab. Bapak bilang itu bahwa dalam hitungan detik dan menit, ketika Taman Eden itu dirusak, dicemarkan, maka Tuhan ambil itu wilayah Taman Eden yang asli itu, Tuhan potong. Tuhan potong baru dibawa naik, disembunyikan, ditaruh di sebelah timur. Dan sekarang disebut Pulau Papua atau negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Dulunya itu wilayah Yunani kuno, dulunya itu wilayah Turki kuno. Papua itu. Jadi penyebaran dari wilayah-wilayah India, dari Timur Tengah, Afrika, wilayah-wilayah itu dia menyebar ke sini. Jadi itu hikmat Tuhan untuk memberitahukan kepada kami. Dari situ kami tahu. Sampai Taman Eden asli itu dia ada di bawah rahim bumi Papua. Haleluya. Nah, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Nah, lalu apalagi berita Injil yang kekal oleh tim 3 raja atau 3 pelayanan 3 malaikat. Itu juga dari timur. Haleluya. Makanya Yesus menyatakan bahwa kitab Yeskiel itu di sana menyatakan bahwa kemuliaan Israel itu dia akan datang dia datang selalu dari timur. Haleluya. Ada beberapa hamba Tuhan dari Bandung, mereka ke wilayah Kebar. Itu mereka melihat itu gerbang timur yang tertutup, di mana tempat datangnya kemuliaan Tuhan. Hal bagi Israel. Nah, itu beberapa logos. Ya, beberapa logos atau pernyataan-pernyataan Tuhan tentang apa yang Tuhan memberitahukan tentang berita timur. Seperti kilat yang memancar, melontarkan cahayanya dari sebelah timur. Sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi anak manusia atau Yesua pun dia akan datang dari sebelah timur. Bapak beritahukan kami bahwa tanggal 9 September 2022 itu Tuhan Yesua dengan para malaikat itu mereka sudah turun di wilayah Tage, Mewo, Papua. Mereka sudah urapi. Dan ada satu tempat lagi di Kaimana. Kaimana itu di Kampung Uri. Nah, di situ masih menyimpan nama Yahweh asli dan agama asli di sana. Dan Tuhan bilang kaki yang berikutnya Tuhan akan injak di daerah ini. Sampai hari ini masih menyimpan nama Yahweh yang asli. Nah, di situ. Nah, jadi Tuhan bilang sama kami. Nah, kami sempat berdoa tanya lagi bahwa semua orang tahu bahwa menurut Alkitab itu Tuhan akan datang dari Yerusalem sebelah timur dan Golden Gate yang ada di sana. Tuhan bilang begini, percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, Tuhan dan 144.000 akan datang dan mendarat di tempat ini, yaitu di daerah Tage, Mewo, di daerah Papua, tempat yang Tuhan sudah urapi. Haleluya. Dan banyak pernyataan-pernyataan tentang itu. Jadi Yesua pun akan datang dari sebelah timur. Haleluya. Kemuliaan Roh Kudus pun akan datang dari sana. Kemuliaan Yesua pun akan datang dari sana. Jadi seperti kilat yang memancar dari sebelah timur, meloncat sampai ke sebelah barat. Itu yang kedua. Rahasia yang ketiga yang Tuhan bukakan dengan berhubungan dengan ayat ini adalah Bapak memberitahukan ada sekitar 99 anak-anak dalam generasi Yesua, generasi ke-9 atau generasi Yesua. Itu Tuhan akan bangkitkan di Papua. Itu ada 99 anak. Dan mereka akan memiliki mata rohani dan mereka akan membongkar rahasia ilahi yang sudah lama disembunyikan di Papua ini. Nah, itu 99 anak dan 99 anak asli Papua. Dan itu akan kerjasama dengan 10.000 hamba Tuhan yang akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan, Injil yang kekal, yang kudus dan tidak terbinasakan dari Papua. Papua itu dia akan mulanya itu, Bapak memberitahukan kami itu, dia ada di antara perbatasan antara Wutung, Sukou. Di situ ada perbatasan. Jadi pintu gerbang Golden Gate, titik mulanya pemberitaan Injil yang kudus terbinasakan itu, dia ada di sana. Kenapa dia ada di perbatasan sini? Haleluya. Rahasianya nanti saya akan uraikan nanti di video berikutnya. Jadi Bapak beritahukan kami di bulan Januari kemarin waktu gempa di Jayapura itu posisi kami dalam doa di Jayapura.
di Abipura Jayapura. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa titik pancan pemberitaan Injil kekal itu dia akan mulai dari arah ini. Jadi letak dia punya itunya itu ada di perbatasan ini. Haleluya. Jadi itu apa yang Bapak beritahukan sama kami. Ada beberapa rahasia. Nah, yang berikutnya itu rahasia yang ketiga, itu keempat. Yang keempat itu pelayanan kilat itu seperti begini, Tuhan kasih tahu. Ada satu anak kami berdoa dengan anak ini juga, dia pun teman juga datang sama dia, mereka duduk sama-sama. Ya, temannya dia juga rindu seperti yang dia pun temannya Gabriel. Ini dia penglihatan. Jadi pada saat yang temannya ini dia lagi berdoa, tiba-tiba apa yang dia lihat penglihatan itu, dia lihat oleh temannya yang sebelah. Jadi dua-dua penglihatannya sama. Yang satu anak baru, kenapa bisa seperti itu? Lalu Tuhan memberitahukan kami itu, kamu buka di Matius 24 ayat yang ke-27. Jadi waktu kami buka ayat itu baru Tuhan seperti yang satu kena strom Roh Kudus, dia terkontak melalui garis pelayanan Roh Kudus ke temannya di sebelahnya. Jadi kena ke temannya sebelahnya. Haleluya. Nanti dia kena ke temannya sebelahnya. Dari teman sebelah ini dia terkontak lagi. Strom itu dia terpasang. Jadi itu kilat. Jadi begitu rindu, anak yang satu dia rindu untuk ini, dia juga kontak. Yang sebelah kontak. Itu pelayanan kilat. Bapak bilang itu pelayanan kilat. Itu satu secara. Dan orang-orang besar juga akan mengalami seperti itu, Tuhan bilang. Jadi secepatnya begitu pencurian Roh Kudus terjadi, pelayanan ini kilat. Jadi begitu sebelah dia rindu, dia haus juga untuk mengalami seperti yang temannya mengalami. Di sebelah juga seperti itu terkontak. 120 yang ada di Yerusalem, menanti-nanti Roh Kudus tercurah. Itu satu kena. Nanti pencurian Roh Kudus juga seperti itu. Kalau pencurian Roh Kudus dia mulai dari Tangga dari Papua, dia merambat ke seluruh dalam waktu yang bersamaan. Dia meranda seluruh dunia. Itu pencurian Roh Kudus kedua untuk memulainya pemberitaan Injil kerajaan yang kudus dan terbinasakan dari timur ke barat. Itu. Jadi secara roh itu pelayanan kilat dari timur ke barat ini sudah mulai diberitakan kemarin tanggal 1 Januari tahun 2023. Bapak menyuruh kami untuk membacakan satu deklarasi. Baik. Saya akan membacakan satu deklarasi yang sempat Bapak suruh bacakan dan kami sudah deklarasikan tanggal 1 Januari 2023, yaitu peta pelayanan Injil yang kekal melintasi 6 negara Pasifik, Afrika, India, Amerika, Rusia, Indonesia, Asia, Eropa, dan Timur Tengah menuju ke Yerusalem. Nanti dari Yerusalem dia akan menuju ke diberitakan lagi ke 4 penjuru bumi. Itu terutama tempat-tempat yang orang-orang Israel itu tersebar. Orang-orang Israel asli yang tersebar di seluruh dunia 4 penjuru bumi. Haleluya. Jadi berita Injil yang kekal penuh dengan perdamaian yang kudus dan yang tak terbinasakan. Diberitakan dari timur ke barat. Haleluya. Dari timur ke barat. Baik, saya akan membacakan deklarasinya. Deklarasi pemberitaan Injil yang kekal, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, dari Papua ke Yerusalem, dan dari Yerusalem ke segala bangsa. Mendasari Markus 16:8c, Matius 24:27, Wahyu 14, 6-8, Yeskel 4:4, 1-3, dan lain-lain. Deklarasi pemberitaan Injil Kerajaan Kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. 1. Kami berdiri di pintu di gerbang timur dan saksikan gerbang ini terbuka untuk memulai beritakan Injil yang kekal dari timur ke barat, dari Papua kembali ke Yerusalem. 2. Kami akan memberitakan Injil yang kekal dengan kedamaian keluar dari gerbang timur menjangkau negara Pasifik, Australia, Afrika,
dan India, Amerika, Rusia, Eropa, Indonesia, Asia, Timur Tengah kembali ke Yerusalem. 3. Berita Injil kekal akan diberitakan di atas. Kekuatan tabut peti perjanjian dengan darah Yeshua yang penuh damai. 4. Kita akan memberitakan kekuatan tabut Tuhan, darah Yeshua yang penuh damai yang akan membuat banyak bangsa-bangsa sadar dan datang menyembah Yeshua, Raja di atas segala raja. 5. Kita akan beritakan Injil kekal ke 4 penjuru bumi dalam pemulihan cahaya mercusuar Tuhan Yahweh yang tak terbatas. 6. Kita generasi Yosua angkatan 99 akan bergerak bersama-sama mengangkat tabut peti perjanjian damai sehingga akan merobohkan benteng-benteng musuh kerajaan tubuh Hamasya. 7. Kita akan beritakan Injil yang kekal dalam cahaya kemuliaan untuk membuka jalan raya bagi Tuhan yang akan datang dari surga melalui pintu gerbang timur Mewodide Papua. 8. Pintu Yerusalem sebelah timur telah terbuka, membuat banyak bangsa, banyak pemimpin negara datang dan menyembah Raja segala raja di pintu gerbang timur Papua. Demikian pembacaan deklarasi, 8 buah deklarasi yang akan terjadi, yang telah dan terus akan terjadi sepanjang tahun 2023. Ya, itu tahap pertama pemberitaan Injil Kerajaan Yahweh di dalam dimensi rohani. Kita akan menunggu lagi waktu ketiga pencur Roh Kudus itu dia terjadi. Ketika pencur Roh Kudus itu dia terjadi, kita berita yang kudus nanti terbinasakan itu juga akan diberitakan di dalam tubuh kemuliaan. Tubuh pelayanan tubuh kemuliaan itu akan diberitakan oleh 144.000. Injil kekal itu akan diberitakan oleh 144.000. Semua orang pilihan, baik itu orang Papua, orang Indonesia, maupun juga dari berbagai hamba Tuhan dari seluruh dunia yang masuk dalam bilangan 144.000 yang akan bersama dengan Yeshua akan datang di Lembah Yosafat di Papua di dalam dimensi roh. Mereka memakai tubuh kemuliaan, lalu dari situ akan diberitakan Injil yang kekal, yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Itu yang akan disampaikan. Jadi begitu pencur Roh Kudus terjadi, masa satu berakhir. Memulai masa kedua, Injil yang kudus dan tidak terbinasakan dia mulai dari timur kembali ke Yerusalem. Itu masa kedua atau sabat 2. Sabat 3 itu dari Yerusalem, Injil itu akan diberitakan lagi. Segala keempat penjuru bumi. Injil yang kekal dan kudus itu. Injil yang kekal dan kudus itu muatannya adalah Tuhan akan datang di Lembah Yosafat, di Taman Eden, di Rahim Bumi, Papua. Jadi bukan lagi di Yerusalem lama di sana, tapi dia akan datang di sebelah timur, di tempat Taman Eden yang telah dipulihkan. Berita itu akan diberitakan ke seluruh dunia oleh 144.000 saksi-saksi Yahweh, saksi-saksi Yahweh. Itu yang setelah itu 3 masa atau minggu ketiga. Setengah masa itu yang nanti disebut dengan Yeshua akan mendarat dengan 144.000 di atas gunung Sion surgawi. Setelah itu Yeshua akan memisahkan antara kerajaan tubuh Amasya dan kerajaan Antikristus akan dipisahkan. Yerusalem baru dan Yerusalem lama akan berpisah. Haleluya. Tubuh Kristus dan Antikristus akan berpisah. Haleluya. Itu yang akan terjadi dan seterusnya akan banyak terjadi pada saat-saat ketiga Yesus mendarat, ketiga sangkakala ke
7 berbunyi. Haleluya. Untuk mencapai ke sana melalui proses-proses yang banyak. Tahapan atau banyak peristiwa yang akan Tuhan lakukan melalui semua penggenapan nubuatan firman Tuhan. Semua akan digenapi dari timur semua. Dan mereka akan menggenapi adalah kita-kita atau orang-orang asli Papua yang akan menggenapi itu semuanya. Dengan demikian kami himbau kepada semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Papua. Haleluya. Ada 10.000 hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai. Besar, kecil, tua, muda. Oleh karena itu, pada saat-saat sekarang ini kita banyak mempersiapkan diri dan masuk ke pelayanan-pelayanan pribadi. Menguruskan pribadi, membersihkan diri, melepaskan pelayanan pribadi atau di Yerusalem. Pelayanan-pelayanan pribadi itu membersihkan diri dari nama tanah harus dilepaskan, menyangkalkan marga, setan turunan marga, setan turunan penjaga hari-hari dan lain-lain, itu semua tuan rumah dan lain-lain, itu sudah harus mulai lepaskan, melepaskan dari ikatan warisan ini, karena itu yang utama yang harus kita persiapkan. Karena menonton pencuri Roh Kudus yang kedua untuk kita masuk dalam pelayanan di kebun anggur Tuhan pada jam 5 petang. Haleluya. Waktu di surga jam 5 petang pelayanan itu akan masuk. Dia mulai dari sebelah timur. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan kami sudah sampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Dengan demikian, bagi saudara-saudari yang percaya, yang beriman, yang terima, mari kita sambil menanti-nanti, haleluya, adanya pencur Roh Kudus, dan kita merindukan Tuhan, suasana Roh Kudus turun atas kita untuk, kalau bisa, mereka yang mendengarkan ini supaya, haleluya, menerima lawatan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Dan kita berbaris, Yesus tetap ada di kepala barisan, kita berbaris dari belakang untuk masuk dalam serdaru-serdaru Tuhan. Haleluya. Masuk dalam barisan serdaru Tuhan, masuk dalam barisan generasi Yosua ke-9. 9 untuk mengangkat tabut peti perjanjian. Haleluya. Dengan mengangkat tabut peti perjanjian untuk meruntuhkan benteng-benteng, tugu-tugu, benteng-benteng berhala, tugu-tugu berhala. Mulai dari Papua ini lari sampai kepada benteng-benteng bangsa-bangsa. Kasih rubuh-rubuh, buka jalan raya bagi Tuhan sampai memasuk ke Yerusalem. Haleluya. Itu yang bisa kami beritakan. Terima kasih. Bagi yang tidak percaya, haleluya. Bagi yang tidak percaya dari 4% ini, yang tidak percaya dan yang 91% percaya, 5% ragu, haleluya. Bagi yang tidak percaya, haleluya, baiklah tidak percaya. Bagi yang percaya 91% dan Tuhan memberkati. Bagi yang ragu 5%, haleluya, senantiasa terus berdoa, haleluya, meminta petunjuk Tuhan, haleluya. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ayo kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak sudah menyampaikan. Kalau berita ini sudah keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia, dia akan kembali dengan berhasil. Dengan demikian Bapak yang melintang patah memeleh putus Bapak. Bagi yang menerima Bapak, Engkau memberkati, mengurapinya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai. Terima kasih Bapak. Berkat bagi mereka yang menerimanya dan berkat bagi mereka yang tidak menerimanya. Bapak Engkau memberkati semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat menantikan tanya saya berikutnya dengan berita Sion rohani yang lain. Haleluya. Salam.